Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurmalita Yunika Hapsari dengan NIM B100190554, Putri Dewi Rahmawati dengan NIM B100190578, dan Leli Anggela dengan NIM B100199274. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Mardalis SE MBA selaku dosen mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah memberi kami kesempatan untuk melakukan mini riset dengan judul Perkembangan Sistem dan Modelisasi Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal yang ada di Indonesia. Gojek lahir pada Agustus 2010 dengan pendiri Nadiem Makarim dan Michael Moran. Ide bisnis Gojek bermula dari obrolan Nadiem Makarim dengan para tukang ojek langganannya, sehingga ia jadi memahami bahwa sebagian besar waktu tukang ojek banyak dihabiskan untuk mangkal dan menunggu penumpang, karena para tukang ojek biasanya bergiliran dengan tukang ojek lainnya untuk menarik penumpang. Selain itu, terkadang penumpang juga sepi, sementara dari sisi pengguna ojek, keamanan dan kenyamanan ojek belum tentu terjamin. Melihat persoalan tersebut, ia mendapat ide membuat inovasi tentang bagaimana cara orang bisa memesan ojek dengan mudah melalui telepon seluler tanpa harus dapat ke pangkalan ojek. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang masalah persaingan bisnis pada zaman milenial ini sangat berat untuk dilakukan baik di pasar nasional maupun pasar internasional. Perusahaan dituntut untuk memiliki kompeten agar dapat bersaing dan dapat bertahan dalam sengitnya pasar. Begitupun tidak terkecuali perusahaan penyedia jasa termasuk di dalamnya. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang tujuan utamanya adalah memberikan kepuasan kepada konsumen. Beragam bidang yang ditawarkan oleh perusahaan jasa diantaranya yaitu dalam bidang transportasi. Transportasi sendiri merupakan hal yang penting bagi masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan sehari-hari. Berkembangnya teknologi informasi akan memudahkan para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu teknologi informasi dan telekomunikasi yang mendukung kebutuhan tersebut adalah internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan internet pada saat ini sudah sangat cepat dan dapat menjangkau hingga seluruh dunia. Pelaku bisnis memanfaatkan adanya internet ini sebagai sarana untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat secara luas, terutama masyarakat di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada profil perusahaan Gojek. Pada awalnya, Gojek mulai dengan 20 pengemudi dengan cara pemesanan masih melalui telepon, BBM, dan Yahoo Messenger ke call center. Kemudian operator call center akan mencari pengemudi Gojek terdekat, lalu menugaskan pengemudi tersebut untuk menjemput pelanggan sambil memantau kedatangan pengemudi dengan sistem navigasi dan koordinasi dengan pelanggan. Dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin mengandalkan teknologi, pada 7 Januari 2015, Gojek pun meluncurkan aplikasi Gojek sebagai media yang mempertemukan konsumen dengan pengemudi ojek online. Pada aplikasi Gojek saat ini terdapat 15 jenis layanan. Gojek juga menambahkan layanan pembayaran GoPay. GoPay merupakan layanan dompet virtual untuk transaksi pada aplikasi Gojek, serta satu layanan kerjasama Gojek dengan taksi Bluebird, yaitu Go Bluebird, yang merupakan layanan pemesanan taksi Bluebird melalui aplikasi Gojek, serta program penghargaan pelanggan GoPoints untuk pelanggan yang menggunakan metode pembayaran GoPay. Kegiatan Gojek bertumbuh pada 3 nilai pokok. Yang pertama kecepatan, yang kedua inovasi, dan yang ketiga adalah dampak sosial. Selanjutnya adalah transformasi perusahaan Gojek. Transformasi sebagai perubahan rupa atau bisa juga disebut bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Transformasi merupakan suatu perubahan dari suatu bentuk awal menjadi bentuk yang lain, yang direncanakan maupun tidak direncanakan, serta dapat terjadi secara lambat maupun cepat dan berkesinambungan. Transformasi bisnis adalah seluruh proses perubahan yang dilakukan oleh suatu korporasi untuk memosisikan diri agar lebih baik dalam menyikapi dan menjawab tantangan bisnis baru.
lingkungan usaha yang berubah secara cepat maupun keinginan-keinginan baru yang muncul dari dalam perusahaan. Johnson et al. Tahun 2008 mengungkapkan bahwa model bisnis terdiri dari 4 elemen, yaitu janji nilai pelanggan, formula keuntungan, sumber daya utama, dan proses utama yang sering terkait secara bersamaan menciptakan dan menghantarkan nilai. Model bisnis ibarat cetak biru sebuah strategi yang diterapkan melalui struktur organisasi, proses, dan sistem. Selanjutnya, persoalan penelitian. Persoalan yang pertama, apakah transformasi model bisnis Gojek menghasilkan keunggulan? Pada dasarnya, model bisnis awal Gojek adalah pada industri transportasi, yaitu melayani transportasi orang secara cepat dan murah. Dengan menggunakan call center, Gojek menawarkan penyediaan jasa transportasi ojek untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan alat transportasi yang cepat, murah, dan aman. Dalam pengembangannya Gojek, dengan transportasi sebagai tulang punggung bisnis berkembang ke berbagai layanan sebagai layanan aplikasi satu pintu. Transformasi Gojek merupakan perwujudan inovasi terus-menerus yang dilakukan Gojek. Tidak hanya untuk menjawab tantangan yang timbul karena persaingan dan peluang yang ada di pasar, namun juga menunjukkan kejelian Gojek dalam melakukan pengembangan produk, jasa, dan bakat yang dimiliki atau sumber daya utama. Transformasi model bisnis yang dilakukan Gojek efektif karena adanya nilai yang dirasakan pelanggan. Transformasi model bisnis Gojek efektif menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Persoalan yang kedua, apakah transformasi model bisnis Gojek efektif untuk mewujudkan nilai pelanggan yang tinggi? Transformasi model bisnis Gojek dari hanya Gojek daring menjadi aplikasi dengan banyak layanan memberikan nilai pelanggan yang tinggi, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang beragam, kemudahan efisiensi waktu, dan efisiensi biaya. Persoalan yang ketiga, apakah peningkatan nilai pelanggan yang dihasilkan dari transformasi model bisnis Gojek meningkatkan nilai tambah Gojek? Oke, jadi nilai pelanggan yang dihasilkan dari transformasi model bisnis Gojek memberikan nilai tambah bagi Gojek karena layanan yang diberikan beragam dalam satu aplikasi. Kemudahan serta efisiensi waktu dan biaya meningkatkan penggunaan aplikasi Gojek yang berarti meningkatkan penjualan Gojek. Semakin tinggi nilai pelanggan yang dihasilkan Gojek dari transformasi model bisnisnya, maka semakin tinggi pula nilai tambah yang didapatkan dari Gojek. Nilai tambah ini membuat Gojek dinilai sebagai aplikasi lebih unggul dari pesaing oleh pelanggan. Selain itu, dari penelitian ini ada beberapa hal tambahan yang menarik untuk dicermati dan diringkas seperti berikut ini. Yang pertama, selain transportasi yang menjadi layanan utama Gojek, GoFood menjadi layanan yang banyak digunakan pelanggan. Yang kedua, masih ada beberapa layanan yang dapat ditambahkan pada Gojek berdasarkan ide dari kebutuhan masing-masing informan, seperti GoMember, GoBox, dan GoPet. Yang ketiga, hal yang masih perlu diperkembangkan atau diperbaiki oleh Gojek yaitu aplikasi dan pengemudi. Manfaat dari pengembangan model bisnis Gojek. Yang pertama, pengembangan model bisnis yang efektif menghasilkan kelestarian keunggulan kompetitif. Yang kedua, semakin tinggi nilai pelanggan yang dihasilkan dari transformasi model bisnis, semakin tinggi nilai tambah. Yang ketiga, semakin tinggi nilai tambah, semakin lestari keunggulan kompetitif. Dari hasil di atas dapat kami simpulkan bahwa transformasi model bisnis Gojek memberikan nilai yang tinggi untuk pelanggan, di mana pelanggan merasakan manfaat dari aktivitas-aktivitas Gojek. Peningkatan nilai pelanggan Gojek ini meningkatkan nilai tambah Gojek. Hal ini yang pada akhirnya melestarikan keunggulan kompetitif Gojek. Selain itu, efek berharga keberadaan Gojek adalah berdampak dan mengubah kehidupan pelanggan Gojek menjadi lebih mandiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.